Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi yang melanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Jadi di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi sebuah transaksi, kemudian cara menjurnal, memposting, sampai dengan yang terakhir itu kita sudah buat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di minggu ini nanti kita akan melihat apa sih yang perlu dilakukan lagi gitu setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Untuk yang lupa materinya, kalian bisa lihat dulu, baca-baca lagi materi sebelumnya, karena memang dari minggu pertama sampai dengan minggu ini, pertemuan ke-6, itu materinya masih berkelanjutan tuh, masih berhubungan satu sama lain gitu. Jadi bukan merupakan satu bagian terpisah, tapi memang contoh kasusnya pun kita juga masih sama, masih membahas mengenai Unindra Express gitu. Mulai dari awal dia pendirian sampai dengan sekarang, nanti kita akan lihat laporan keuangannya. Nah, berbicara mengenai laporan keuangan, pasti nanti di dalamnya akan ada akun-akun ya. Nah, akun-akun ini kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi bukunya di bab 2, yaitu mengenai chart of account atau daftar akun yang nanti akan kita gunakan gitu. Jadi bisa dilihat lagi di halaman 26 sampai dengan halaman 28 mengenai akun, nama-nama akunnya. Oke, langsung saja kita lihat dulu materinya. Nah, ini merupakan materi mengenai siklus akuntansi. Secara definisi, siklus akuntansi merupakan proses akuntansi yang mana proses itu dimulai dari awal kita mengidentifikasi transaksi, kemudian kita analisis bukti transaksinya, setelah itu kita lakukan jurnal, kemudian kita posting ke buku besar, baru selanjutnya adalah diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut. Nah, apa saja sih masing-masing proses tersebut? Kita lihat di gambar 4.1 yang sudah ada bukunya, bisa dibuka di halaman 74, atau di sini juga ini ada penyajiannya, kita lihat. Nah, dari gambar ini terlihat ini merupakan siklus akuntansi ya. Terlihat dari tahap pertama adalah tahap pengidentifikasi. Identifikasi itu kita melihat dulu nih sebuah transaksi. Transaksi itu apakah perlu di jurnal atau tidak perlu di jurnal, atau hanya misalnya perlu tambahan informasi saja, tidak perlu di jurnal dan sebagainya gitu. Kita identifikasi dulu, kemudian setelah diidentifikasi ternyata memang transaksi tersebut perlu pencatatan karena melibatkan keuangan perusahaan, maka tahap selanjutnya adalah tahap recording atau pencatatan, di mana di tahap pencatatan ini biasanya ada bukti transaksi nih atau bukti pencatatannya. Jadi kalau misalnya kita menjurnal, biasanya ada jurnalnya. Kemudian bukti transaksi itu ketika kita misalnya atau perusahaan melakukan pembelian gitu, misalnya secara transfer, berarti sudah ada bukti transfernya. Kemudian misalnya melakukan pembelian ke supplier, misalnya ada invoice-nya dan sebagainya gitu. Intinya ada bukti transaksi yang meyakinkan bahwa transaksi tersebut itu valid dan benar gitu. Nilainya sudah benar, transaksinya juga sudah sesuai dengan dengan prosedur yang ada di perusahaan dan sebagainya. Kemudian di tahap pencatatan juga seperti yang kita tahu bahwa memang ketika perusahaan mencatat transaksi biasanya itu menggunakan jurnal umum. Jadi dicatat melalui jurnal umum. Kemudian setelah kita membuat jurnal, tahap selanjutnya adalah classification atau penggolongan, atau sering kita sebut dengan posting. Jadi kita memposting atau menggolongkan akun-akun yang sudah kita jurnal ke dalam buku besar gitu. Itu dikatakan dengan posting. Nah, setelah diposting itu adalah tahap pengikhtisaran nih. Di minggu ini nanti kita akan membahas mengenai tahap pengikhtisaran. Tapi sebagian tahapnya sudah kita buat ya, di mana neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini kita sudah bahas di minggu lalu. Nanti minggu ini kita akan membahas mengenai neraca lajur. Tapi di tahap pengikhtisaran juga tidak hanya berbicara mengenai neraca lajur, tapi juga nanti kita akan bahas jurnal penutup, buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Tapi ini akan dijelaskan lebih detail di materi-materi berikutnya. Oke, nah kita sekarang posisinya adalah di sini, di neraca lajur, dan nanti kita akan lihat juga tahap pelaporan atau reporting, di mana dari setelah membuat neraca lajur, kita akan buat laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan yang akan dibuat di materi minggu ini ada 3 laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sebenarnya ada lagi nih, satu laporan lagi yang juga penting di dalam sebuah laporan keuangan, yaitu ada laporan arus kas. Tapi arus kas ini nanti kita akan bahas di materi lain gitu, entah di PPDA ini atau di mata kuliah berikutnya.
Kemudian juga di bagian terpenting dari laporan keuangan adalah ada namanya CALK atau catatan atas laporan keuangan, di mana CALK ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan atau mendetailkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dan juga informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Oke. Nah, untuk mengetahui tahap selanjutnya, tahap pengikhtisaran, dan kita biar tahu gitu ya neraca lajur itu seperti apa, maka kita lihat contohnya itu ada di buku di halaman 77. Itu merupakan gambar neraca lajur yang benar gitu, yang rapi, yang bagus, itu seperti itu. Nah, tapi karena minggu lalu saya sudah buat di Excel, makanya untuk lebih mudah dalam menjelaskan, saya pakai Excel yang saya buat kemarin ya. Tapi sebenarnya gambaran neraca lajur yang benar itu adalah yang ada di halaman 77 tersebut gitu. Tapi sama sih kurang lebihnya bentuknya seperti ini juga gitu. Oke, kita lihat ini merupakan Excel yang sudah saya berikan di minggu lalu. Jadi kita tinggal melanjutkan saja, di mana di minggu lalu itu kita sudah buat neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ada AJP, di sini AJP itu jurnal-jurnalnya juga kita sudah buat di sini ya di bawahnya. Kemudian setelah itu kita buat juga neraca saldo setelah penyesuaian yang di kolom ketiga ini. Kenapa ini saya pisahkan? Ada jeda ya. Kalau di buku kan nggak ada. Ini adalah untuk memberikan nomor dari AJP agar kita tidak terlewat atau jangan sampai ada AJP yang belum diinput ke dalam neraca lajur ini gitu. Oke, kemudian lanjut kita lihat. Jadi di dalam neraca lajur itu setelah neraca saldo penyesuaian ada kolom laporan laba rugi dan kolom neraca. Oke, kita langsung lihat. Jadi di sini di laporan laba rugi, jadi kalian bisa sambil buka bukunya di halaman 25. Kalau kita lihat aja di halaman 27. Jadi di halaman 27 itu ada beberapa akun ya. Yang perlu kalian ingat adalah di laporan laba rugi, akun-akun yang masuk hanya akun-akun nominal. Di mana akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan beban. Yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan itu kan nomor akunnya depannya 4 ya. Nomor akunnya depannya 4 dan beban nomor akunnya depannya 5. Berarti semua akun yang memiliki nomor akun depannya 4 dan 5 maka akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Sedangkan akun yang ada di neraca itu adalah akun real, di mana akun real ini merupakan akun yang yang terdiri dari aset, utang dan modal. Jadi semua akun yang kan aset itu kan depannya 1 ya, nomor akunnya depannya 1, utang nomor akunnya depannya 2, dan modal atau ekuitas nomor akunnya depannya 3. Jadi semua akun yang depannya 1, depannya 2, dan depannya 3 masuk ke dalam neraca. Nah, untuk membuat laporan laba rugi di dalam neraca lajur ini gampang ya. Jadi dari yang pertama pastikan dulu kalian neraca saldo. Setelah penyesuaiannya di sini sudah benar, angka-angkanya sudah diinput semua, kemudian jumlahnya sudah benar semua, tidak ada yang terlewat dan sebagainya gitu. Dan untuk mengontrolnya bisa dilihat di totalnya ini harus balance. Oke, kita lihat dulu langsung laporan laba rugi. Yang perlu kalian ingat tadi laporan laba rugi itu berisi akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Berarti yang kita input di dalam laporan laba rugi adalah hanya akun pendapatan dan beban. Oke, ini kita freeze saja dulu ya. Nah, jadi sebenarnya tahap selanjutnya itu adalah kita memisahkan yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini ke dalam laporan masing-masing gitu. Jadi ini kan akun masih campur ya. Akun yang di sini di dalam neraca saldo setelah penyesuaian itu masih nyampur. Jadi kita ingin pisahkan gitu, mana akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi dan mana akun yang masuk ke dalam neraca. Baik, kita langsung lihat dulu yang di dalam laba rugi itu kan pendapatan yang depannya 4 dan beban yang depannya 5. Berarti kita langsung pindahkan di sini. Pendapatan lurus ini. Oke, pendapatan. Ini memindahkannya disesuaikan dengan posisi di neraca saldo setelah penyesuaian ya. Kalau dia posisinya di kredit, maka di laporan laba ruginya juga di kredit. Ini kita lihat. Jadi memindahkannya seperti ini aja, biar cepat. Oke. Kemudian yang beban juga. Sebenarnya ini kalian bisa tarik ya. Jadi dari sini kalau misalnya dia sudah ngelink ke ini kan kolom ini ngelink ke kolom yang ini kan. Berarti kolom bawahnya ini kalian bisa tarik dari sini langsung ke bawah. Maka dia akan sama. Oke, ngelink ke
dalam kolom I. Oke, setelah itu kita tinggal memindahkan akun-akun yang depannya 1, 2, 3 ke dalam kolom neraca. Oke, kita lihat dulu asetnya. Ini, oh ya, untuk yang dipindahkan itu harus yang neraca saldo setelah penyesuaian ya, bukan di AJP ataupun neraca saldo sebelum penyesuaian, karena kita ingin lihat nilai akhirnya setelah disesuaikan. Jadi ini kita pindahkannya dari kolom yang neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, ini kita pakai cara cepat, ini tinggal ditarik aja sampai sini. Kemudian yang akumulasi penyusutan juga sama, ini di kredit tapi posisinya ya. Oke, dari sini kita tarik lagi ke bawah sampai dengan modal. Sampai dengan modal, kemudian price-nya di debit posisinya. Pokoknya kalian jangan sampai tertukar. Kalau memang dia posisinya di debit, kalian letakkan juga di debit gitu. Kalau misalnya dia posisinya di kredit, maka dia ada di kredit juga. Nah, setelah itu kita jumlah totalnya. Oke. Ini dari atas sampai ke bawah, kita summarize. Setelah itu bold. Oke, ini kita copy aja, atau ini bisa ditarik juga ke samping, maka dia pakai formula yang sama, maka akan langsung ketemu gitu summarize-nya. Untuk memastikan benar atau tidak, rumusnya ini kita bisa lihat. Kita lihat ini ya, dari M5 sampai dengan M27. Oke. Nah, setelah itu di sini kan nggak balance ya, antara laba rugi di debit dan laba rugi kreditnya nggak balance. Kemudian neraca debit dan kreditnya nggak balance. Nah, ini kalian hitung dulu selisihnya berapa. Jadi masing-masing ini kan laporan laba rugi ya. Jadi laporan laba rugi itu kalian letakkan kursornya di sini di bawahnya. Kemudian kalian hitung selisihnya, yang kreditnya lebih besar dikurang dengan debit. Oke. Kemudian di neraca juga sama nih. Letakkan di yang nominalnya paling rendah antara debit dan kredit, kemudian kita kurangkan debit dikurang kredit. Oke. Nah, hasilnya ini nggak ada komanya ya, kita buat koma. Hasilnya selisih antara debit kredit di laba rugi dengan selisih antara debit kredit di neraca itu harus sama. Ini kalau kalian lihat ini nilainya sama. Dia nilainya sama-sama 26.812 ya 26.812,50 rupiah gitu. Ini kita warnain. Oke. Dan ini harus balance ya, harus sama nih antara debit dan kredit. Setelah itu baru kita tentukan balance-nya, yaitu ini tinggal dijumlahkan. Oke, ini juga ini tinggal di paste. Oke, nah ini udah balance nih, jadi balance akhirnya adalah segini. Itu ya. Untuk di neraca lajur, yang paling penting adalah setelah kalian input laporan laba rugi, maksudnya yang ada di neraca lajur dan neraca, kalian total semuanya. Setelah itu kalian selisihkan, selisih antara debit kredit di laba rugi harus sama dengan selisih antara debit kredit di neraca gitu. Jadi yang nilai ininya nih, yang 26.812,50 ini harus balance. Kalau misalnya ini nggak sama, berarti kemungkinan kalian ada salah input, yang di debit jadi di kredit, atau yang di kredit jadi di debit. Atau kemungkinan ada yang salah gitu. Misalnya 4250 jadi 4520 dan sebagainya gitu. Kalian harus teliti. Apalagi kalau kalian mengerjakannya secara manual di buku gitu. Itu harus lebih teliti lagi. Kalau ini kan di Excel bisa langsung nge-link ya, jadi meminimalisir kesalahan. Oke, setelah itu kita langsung lihat, jadi setelah itu kita langsung buat laporannya. Ini saya sudah siapkan di Excel, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ada neraca, jadi hanya 3 dulu yang kita buat. Oke, yang pertama kita buat dulu laporan laba ruginya. Nah, di sini kan dari membuat laporan laba ruginya itu kita lihatnya sama juga ya. Kita bisa lihat dari sini sih, jadi kalian bisa kopas dari sini. Ini laporan laba rugi itu kan ada pendapatan dan beban. Berarti ini kita copy aja yang ini, pendapatannya, kita masukkan ke dalam sini. Oke, sini kita paste. Oke, kemudian baru kita jumlahkan total pendapatan. Setelah itu bebannya kita copy juga. Kalau kalian mau kopas dari Excel ke Excel itu kalau bisa kalian kopasnya itu
nominalnya saja. Jadi jangan formulanya yang kalian kopas, karena kalau misalnya formulanya ini saya contohkan, maka dia akan nilainya 0 nih. Tapi kalau misalnya kalian pastenya itu hanya angka yang 1, 2, 3, maka dia hanya angka-angka atau nilainya saja yang kepaste di sini gitu. Oke, selanjutnya kita summarize total bebannya. Oke, kemudian kita biar lebih gampang kita pakai formula akuntansi ya. Nah, setelah itu ingat ya, rumus untuk laba, untuk menghitung laba atau rugi adalah pendapatan dikurang beban. Nah, berarti ini kita tinggal hitung, pendapatannya sudah ada kan ya? Karena pendapatan lebih besar dari beban, maka dia laba. Kalau misalnya beban lebih besar dari pendapatan, maka dia untung. Logikanya gini, ketika kalian jualan ya, misalnya kalian mengeluarkan modal kan ya, tentunya mengeluarkan misalnya beli bahan baku, beli apa sih namanya, alat-alatnya dan sebagainya. Nah, ketika modal kalian itu lebih besar atau beban pengeluaran kalian itu lebih besar dari penghasilan atau penjualan kalian, maka kalian rugi kan. Tapi kalau misalnya ternyata kalian, taruhlah kalian misalnya jualan gorengan gitu, kalian beli tepung, beli sayur, beli segala macam, minyak goreng dan segala macam, itu ternyata beban-beban kalian yang dikeluarkan lebih kecil, kalian penghasilan kalian lebih besar, maka kalian untung kan ya. Sama di akuntansi juga sama, ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka untung atau laba, tapi sebaliknya ketika pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka dia rugi. Jadi ini di sini sudah kelihatan ya, pendapatannya 35.500 sedangkan bebannya 8.600. Berarti kemungkinan perusahaan adalah, bukan kemungkinan, memang perusahaan adalah untung gitu. Jadi kita lihat untungnya berapa, ini kita klik, kemudian dikurang dengan yang jumlah beban. Oke, setelah itu kita enter. Nah, jadi bebannya perusahaan, labanya perusahaan adalah Rp26.812,5. Nilai ini sama dengan yang ada di sini, selisihnya 26.812,50 gitu ya. Oke, sampai di sini selanjutnya kita lihat laporan perubahan modal. Kalau laporan perubahan modal ini ingin melihat berapa sih modal akhir perusahaan gitu, karena memang modal yang di awal disetorkan itu biasanya akan berbeda nih di akhir tahun. Bisa karena ada laba, jadi ketika perusahaan menghasilkan laba yang dari laporan laba rugi, maka akan menambah modalnya sebesar laba tersebut gitu. Kayak kita lihat untuk modal Tuan Indra, jadi item-item yang terdiri di dalam laporan perubahan modal ini adalah yang pertama modal awal. Jadi rumusnya kita di sini ya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah atau dikurang ya, dikurang laba atau rugi, paham nggak ya? Jadi kalau misalnya dia laba itu menambah modal awal, tapi kalau misalnya dia rugi maka dia mengurangi modal awal gitu. Susah ya. Ditambah, ini dikurang aja deh. Oke. Ditambah atau dikurang laba atau rugi gitu. Kemudian dikurang price. Jadi price itu selalu mengurangi modal awal perusahaan. Oke. Setelah itu kita langsung masukkan, kita langsung input modal awalnya Tuan Indra. Modal awal Tuan Indra itu 50.000. Ini informasinya ada di buku ya. Di transaksi awal pada saat dia pembuatan atau pendirian perusahaan, yaitu 50.000. Oke. Kemudian kita lihat labanya. Ini kita bisa langsung kita link ya. Jadi labanya itu kita ambil dari laporan laba rugi. Ini kalian kasih sama dengan, kemudian klik laporan laba rugi, kemudian pilih labanya, kemudian enter. Nah, ini akan muncul di sini laporannya. Labanya. Jadi ini labanya. Kemudian price-nya, ini kita bisa pakai link juga dari di dalam rangkuman proses penyesuaian. Di bagian neraca saldo, bagian neraca itu ada price ya di situ ya. Ini price Tuan Indra 5.000, ini kita klik, kita enter. Nah, setelah itu penambahan modal ini merupakan berapa sih modal dari laba dan price yang ada, itu berapa penambahan modalnya. Nah, karena price itu bisa dikatakan sebagai beban, maka ngitungnya adalah kalian laba ditambah dikurang price, baru itulah tambahan modalnya. Kalau misalnya dia rugi, berarti rugi ditambah price, kayak gitu.
Oke. Setelah itu selanjutnya baru kita kurangkan modal akhirnya itu adalah modal awal ditambah laba atau rugi dikurang price gitu sama ya. Ini dikurang dengan ini. Sorry, bukan dikurang tapi ditambah. Karena kan tadi laba ya, perusahaan itu laba, maka dia ini ditambah. Ini ditambah dengan 1.000. Atau kalau kalian mau pakai cara yang pakai rumus ini, itu tinggal kalian gini aja nih. 50.000 karena dia laba berarti ditambah laba dikurang dengan price. Ini hasilnya akan sama. 71.812,50 rupiah. Jadi modal akhirnya Tuan Indra adalah 71.812,5 rupiah. Nah, laporan keuangan yang terakhir adalah kita lihat di neraca, yaitu ini ada aset. Jadi yang ada di neraca itu kan memang akun-akun real ya. Akun-akun real yaitu terdiri dari aset, utang, dan modal. Dan ini kita kopas saja dari rangkumannya. Jadi asetnya itu kan di sini ada ya. Dari kas sampai dengan piutang bunga, ini kita copy. Kemudian kita pastenya pakai yang nominal. Nah, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan kantor. Kita lihat di bagian neraca itu memang ada ya, akumulasi penyusutan kantor. Nah, tapi posisinya di kredit nih. Posisinya di kredit sebesar Rp187,50. Berarti di bagian sini dia tetap di dalam aset tapi minus. Karena memang akumulasi penyusutan itu dia posisinya di aset tapi saldonya itu selalu minus gitu. Karena dia memang mengurangi nilai dari aset yang disusutkan tersebut. Kalau misalnya dia akumulasi penyusutan peralatan kantor, berarti nilai akumulasi tersebut mengurangi nilai peralatan kantor itu sendiri gitu. Makanya yang akumulasi penyusutan peralatan kantor ini kita minus, kasih tanda minus, kemudian ini sama dengan minus, kita klik yang di sini. Oke, setelah itu enter. Nah, ini adalah neraca saldonya ya. Ini adalah akumulasi penyusutan. Ini kita buat. Oke. Kemudian kita total, kita summarize saja. Asetnya kita total menjadi 80.812,5 rupiah. Oke, kemudian utangnya kita buat juga, cari di sini. Utangnya itu mulai dari utang usaha sampai dengan utang gaji, ini kita copy aja. Copy, kemudian di neraca kita paste. Oke. Selanjutnya kita total jumlah utangnya. Oke. Selanjutnya modal. Modal ini, nah kita ini dulu deh. Oke. Yang perlu kalian ingat, jadi modal Tuan Indra ini bukan modal yang ada di dalam sini ya. Bukan modal yang ini. Ini kan kalau misalnya kita lihat di neraca ini, yang di bagian neraca lajur, modalnya Tuan Indra adalah 50.000. Tapi ini merupakan modal awalnya nih. Sedangkan yang kita ingin buat di neraca adalah saldo per tanggal 31 Desember tahun 2012. Jadi modal akhirnya gitu, bukan modal awal. Sehingga yang nilai modal ini kita peroleh dari laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal kita pilih yang ini, yang modal Tuan Indra 31 Desember 2012. Ini yang paling sering membuat neraca atau laporan posisi keuangan mahasiswa itu tidak balance karena terkadang keliru di modalnya. Mereka memasukkannya adalah modal awal gitu, bukan modal akhir. Oke, kita klik modal akhirnya, kemudian kita enter. Nah, setelah itu karena price itu sudah dimasukkan, tadi price itu kan sudah dimasukkan ke sini ya. Price sudah dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal, berarti di neraca tidak perlu dimasukkan lagi gitu, nanti akan double. Oke, setelah itu ini kita karena dia jumlahnya cuma ada satu, berarti hanya satu. Oke, ini jumlah utangnya kita bold, kemudian jumlah modalnya kita bold, baru kita hitung berapa balance di bagian pasifanya, dan ini harus balance dengan aktiva, yaitu 9.000 ditambah dengan jumlah modal. Oke, ini udah balance ya, jadi kemungkinan besar neracanya adalah benar gitu karena sudah balance.
yaitu balance-nya adalah Rp80.812. Nah, di sini saya mau membuat disclaimer bahwa di buku dan yang saya buat ini angkanya berbeda. Oke. Di neraca lajur yang ada di buku itu angkanya berbeda. Yang membedakannya adalah di bagian penyusutan, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Kenapa sih beda? Karena memang pada awal kita membuat AJP, beban penyusutan kita itu adalah 187,5. Sedangkan yang di buku, pencatatan beban penyusutannya adalah beban penyusutan untuk aset yaitu sebesar 2.250. Padahal penyusutan yang sebesar 2.250 ini untuk penyusutan selama 1 tahun gitu. Jadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2012. Padahal aset tersebut baru diperoleh atau si perusahaan ini baru membeli asetnya di bulan Desember saja. Jadi baru 1 bulan digunakannya. Sehingga AJP yang sesuai adalah nilainya adalah sebesar 187,5. Karena memang kalau kalian lihat juga di AJP halaman berapa itu ya? Lihat ya, AJP di halaman 66, jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya pun juga nilainya 187,5. Saya nggak tahu di sini ada kekeliruan sepertinya. Tapi di halaman 68, jadi di halaman 66 AJP-nya itu 187,5, sedangkan di halaman 68 untuk AJP beban penyusutan pada akumulasi penyusutan itu nilainya 2.250. Jadi saya pakai yang 187. Inilah yang menyebabkan kenapa sih yang saya hitung itu berbeda. Tapi pada intinya saya ingin menunjukkan alurnya gitu, siklusnya. Dan saya harapkan kalian memahami gitu ya apa yang saya jelaskan karena kalau misalnya kita hanya melihat yang di buku juga agak terlalu agak bingung gitu, membingungkan. Bukan bukunya membingungkan, bukunya bagus, sudah benar, cuma kalau misalnya ini kan kalian tahu prosesnya, step by step apa sih yang perlu dilakukan, apa dulu yang ingin dilakukan dan sebagainya gitu. Oke. Ya, untuk materi hari ini kita lihat dulu. Ini sudah dibahas tadi. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Kemudian ini laporan keuangan sudah. Ya, materinya sudah selesai. Dan ini memang ada perbedaan ya balance-nya. Karena tadi yang gara-gara ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian paham siklusnya, alurnya apa aja yang dilakukan. Kemudian setelah dari satu tahap ke tahap lainnya kalian tahu gitu apa yang mesti dikerjakan. Oke. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.